Kemensos di Dinas Sosial, Ibu Faiza selaku kasih yang ketiga ini khusus untuk program lanjut usia, Ibu Citra selaku Kopka PKH Kabupaten Biren, dan teman-teman yang sudah berhadir di ruangan aula. Ya. Satu yang mau saya sampaikan sebagai koordinator ini teman-teman, program permakanan ini adalah program baru dari Kemensos. Ini sama dengan hampir sama ya yang kalau saya ikutin Zoom meeting dengan program pejuang muda. Ini artinya ini terobosan baru yang diluncurkan oleh Kemensos untuk menganalisis bagaimana proses penanganan permasalahan kesejahteraan sosial di lanjut usia. Nah, program permakanan ini diluncurkan oleh Kemensos ini secara nasional, tidak hanya Biren. Walaupun secara analisis kenyataan kita bentrok dengan kegiatan Perpal data kemiskinan yang baru ini teman kerjakan dan sampai dengan saat ini belum ada limit waktu untuk stop, ya. Tetapi karena memang ini sudah menjadi tugas dan kewajiban kita selaku pendamping PKH yang diminta oleh Kementerian, makanya kemarin Dinas buat pertemuan dengan Forkap dan TKSK. Dikarenakan kebiasaan kita melakukan kerja itu harus ada juknis yang jelas, siapa payungnya, siapa penanggung jawabnya, bagaimana mekanisme koordinasinya. Makanya saya minta ke Ibu Kabid kemarin, kita ini harus ketemu langsung dengan pendamping PKH Ibu Asnida. Ya, maka dari itu ini teman-teman tidak kami lepas seperti bebas-bebas seperti itu, tetap ada jalin komunikasi dan koordinasi dengan kami dalam masa menjalankan tugas Perpal data ini. Teman-teman pendamping PKH hanya bertugas memverifikasi data lansia yang ada yang saya kirim ke teman-teman. Tolong filter desa-desa dampingan masing-masing. Jika mengalami kendala seperti yang tadi Bu Faiza teknis sampaikan, buka segala macam, koordinasikan dengan saya. Nanti kita lempar ke dalam grup untuk sama-sama kita cari solusi ya. Kemudian limit waktu yang diberikan oleh Kemensos sampai tanggal 14. Berarti kan cuma 3 hari lagi ya? Berapa hari lagi? 11 berapa hari lagi? 2 hari lagi ya? 3 hari. 2 besok kan libur. Nah, kalau misalnya ya hari ini bubar. Oke? Nah, Siap. kemudian kalau mengalami kesulitan dalam berkoordinasi di lapangan, coba dengar dulu, teman-teman jangan bersusah sendiri. Ada tim, kalau tim tidak bisa mengayomi, sampaikan ke saya langsung. Bisa dipahami. Kalau kendala di pihak Muspika sendiri, ya itu sampaikan ke saya. Artinya saya akan koordinasi dengan Ibu Kapi dan Ibu Faiza dan Ibu Citra. Nah, Zoom meeting yang diadakan oleh dinas kemudian pihak Muspika dalam hal ini camat, ini selaku penanggung jawab kegiatan pembentukan SK penerima bantuan di pihak kecamatan. Artinya teman-teman, ini koordinasinya tetap nanti dengan orang-orang pihak Muspika. Kenapa seperti itu? Membangun komunikasi itu sudah harus dari sekarang. Ya, kalau misalnya ada sekcam ataupun camat yang kalian itu kawan kalian komunikasikan terus. Artinya saat selesai Zoom meeting nanti kalian tinggal action di lapangan, legalitas pembentukan kelompok masyarakat itu tinggal kalian ikutin saja. Ya, data lansia yang diberikan Kemensos ini banyak yang memang mungkin sudah tidak ada lagi, yang usianya 80 tahun ke atas ya, 80 tahun ke atas, 79,9 jangan. Oke, teknis verifikasinya ada asesmen yang saya kirim tadi malam. Asesmen itu di print hard copy satu untuk acuan kalian kalau ada memang harus kalian tulis manual jika black spot di lapangan. Ya. Nah, kemudian ada lanjut usia yang memang kategorinya itu non PK ataupun non berdomisili. Ingat, dalam berkoordinasi dengan pihak yang punya rumah, rata-rata minta kakak, nggak tahu tujuannya apa. Itu cara yang kurang tepat, bukan salah, tapi cara yang kurang tepat. Saya sampaikan ke teman-teman, tolong membangun komunikasi di awal saat begitu datang, salam, perkenalkan diri, tujuannya apa. Ya, baru kalian minta persyaratan yang mereka ada di rumah, seperti kakak sekarang.
saat kalian mau kembali juga sampaikan apa tujuan yang tadi itu. Bisa dipahami ya. Jadi begitu komplit persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial di lapangan yang teman-teman alami. Tetapi jangan lupa membangun komunikasi dengan kami jika terjadi permasalahan ataupun unek-unek di lapangan. Jangan kalian diam saja. Karena apa? Lingkungan kerja kita ini, lingkungan sosial ini bukan hanya kalian dengan yang ketemu dengan masyarakat. Ada orang-orang kepala desa, sekdes, muspika yang memang itu dalam lingkungan kami juga dalam bekerja. Ya, kemudian ini teman-teman yang memang punya kendala misalnya kesehatan, sedang hamil yang perempuan, punya bayi dan segala macam ya. Itu jika memang kondisi itu tidak menjamin kalian itu bisa sakit dan segala macam, sampaikan ke Bang Desa. Kalau kalian takut, sampaikan ke dinas. Ya, tetapi kalian komunikasi. Jangan tiba-tiba sudah limit waktu cuma 2 hari, di close tutup baru kalian sampaikan. Bang, saya kemarin sakit segala itu tidak benar dalam berkomunikasi dalam kerja. Ya, kemudian lagi sudah tahu hari ini tugas, besok lusa, tiba-tiba ada perjalanan kalian keluar daerah itu pengisian. Ini secara nasional ya, teman-teman. Excel itu mulai besok membangun komunikasi dengan lapangan. Administrasi hard copy yang soft copy yang saya kirimkan itu tolong di print untuk asesmennya. Panduan kalian ya. Nah, kemudian teknis kerja di lapangan yang foto biotek ini kalian bisa memakai jika kondisinya itu aktif bioteknya. Tapi kalau tidak aktif seperti tadi Ibu Faiza bilang, tapi dengan catatan ya, dengan catatan kalian ambil foto itu saat kalian itu akan pulang. Ya, jangan duluan foto. Artinya apa? Asesmen itu selesai. Itu perlu kalian garis bawahi. Setiap dokumentasi yang kalian ambil adalah saat kalian selesai asesmen administrasi di lapangan, baru foto. Jangan datang-datang foto. Kenapa seperti itu? Pekerjaan bansos yang paling banyak terjadi persoalan adalah tidak jelas dengan identitas. Kita datang-datang ke rumah orang langsung foto. Ya, di belakang kalian banyak pengaduan korban datang-datang foto. Tidak memperkenalkan diri dulu. Bisa dipahami ya? Ya mudah-mudahan kita tidak seperti itu, tapi ini Bang bisa sampaikan gambaran kerja untuk kalian itu lebih nyaman bekerja. Baik, kemudian ini Ibu Faiza yang membidangi seksi khusus untuk lansia ini. Ini permintaan kami Ibu Faiza, kalau misalnya terjadi kendala teman-teman di lapangan dalam bekerja, kepingin mereka itu ada perlindungan dan solusi ya. Ini tolong diberikan secara benar-benar bijaksana supaya teman-teman kami di lapangan ini bekerja secara nyaman. Ya, yang berikutnya ini dinas sosial mengkoordinir program ini, tidak lanjut dari kementerian. Ya, secara memang 2 hari lalu ya suratnya Bu ya, kemarin baru kita rapat. Ini artinya teman-teman tolong dalam bekerja berusaha sebagus mungkin, seikhlas mungkin, jangan karena terpaksa ya. Karena kita bekerja di bidang sosial. Kami sendiri pun setiap hari monitoring dan ke lapangan juga. Bisa dipahami ya. Tolong betul-betul memang ini tugas dan kewajiban kita sebagai pendamping sosial untuk bekerja di lapangan. PKH memverifikasi data, TKSK memonitoring setelah kita verifikasi. Artinya regulasi pengawasan pelaksanaan program permakanan ini dilakukan oleh TKSK. Bisa dipahami ya. Jadi TKSK bekerja setelah kita bekerja. Kita duluan nih, baru TKSK. Kalau secara dilihat dari berat dan tidak beratnya, mungkin kalau apa analisa lebih berat TKSK daripada kita. Ya, karena mereka regulasi dari awal itu sertifikat dengan terakhir pelaksanaan itu TKSK yang monitoring. Tetapi saat kita membangun, mengawali di akses data, ini memerlukan komunikasi dan koneksi yang baik dengan pihak muspika, termasuk kepala desa di tempat. Mungkin nanti dalam diskusi tolong ditanya ke kita ini bagaimana supaya teman-teman itu bisa bekerja secara lancar di lapangan ya. Mungkin dari saya itu saja Ibu Asinda, Ibu Faiza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyain? Iya, Janur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
langsung saja Bu. Yang pertama lanjut usia 80 tahun ke atas. Ini yang menjadi pedoman aturannya ada tidak? Karena kalau dari Kemensos kan sekarang 60, sedangkan PKH 70. Nah, untuk ini ada aturan tertulis nggak yang memang ketika ditanyakan langsung nanti di lapangan, kami tahu memberikan jawaban bukan sekedar jawaban lisan, tapi ada satu aturan yang tertulis. Yang kedua, tugas serval tadi lapangan tadi angketannya hard copy, artinya sudah di print. Sedangkan tadi kami diminta 2 lembar foto. Nah, jadi untuk menempel di sana kan butuh print. Butuh di print untuk ditempel di hard. Nah, ini biayanya ini mohon maaf. Kalau menurut teman-teman itu kondisinya mampu, kan ada catatannya di sini nanti. Jadi kalau kondisi mampu yang nggak boleh lah kita bantu. Cuma pertanyaan tadi, apakah haji hajah boleh menerima bantuan ini? Karena saya ada juga mendapatkan kasus dia sudah naik haji tapi dia kondisinya miskin. Karena naik haji itu bukan hak prerogatif orang kaya. Bisa jadi dia naik haji saat dia mampu secara ekonomi nggak batal hajinya kan? Saat dia naik haji mampu nggak batal hajinya kan? Tiba-tiba dia jadi nggak mampu. Naik haji bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu itu naik haji. Tapi gelar hajinya dia kan nggak bisa dicabut saat dia nggak mampu lagi. Dia mampu. Paham kan? Naik haji bagi orang yang mampu. Udah meeting ya, baru perform dulu. Kawan-kawan baru. Di sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Itu nggak usah diisi teman-teman. KKS ilmu kita bukan berasal dari lembaga, bukan berasal dari kami. Itu lembaga manusia. Ya, tapi Udah ya, nanti karena ada meeting Zoom ya. Kawan-kawan, coba dulu jangan ada hari Minggu ya, besok ya ada meeting Zoom jam 7. Ini kalau bisa masuk ya. Nanti misalnya ada tahapan diskusi. Coba kita bisa bicara. Ada tahapan diskusi ya. Itu tolong dipakai bahasa yang baik dan sopan. Kalau misalnya ada pihak speaker lagi bicara, jangan cuma potong. Ada di situ tekan untuk bertanya, ya. Jadi karena ini di sini ada melibatkan dinas, speaker, kita harus betul-betul menghargai bagaimana cara attitude kita dalam berkomunikasi dalam meeting Zoom, ya. Karena ini PKH. Bukan diri sendiri suka hati, sok-sok pintar, jangan tanyakan betul-betul yang memang itu merupakan kendala yang tidak mengerti kawan-kawan. Ya, gitu ya. Kemudian ini waktu yang diberikan kan katanya selama dalam waktu bekerja kalau misalnya kira-kira kendala yang ada, sampaikan betul-betul kendala, dengan sampaikan yang tidak benar, tidak perlu masa sampaikan dalam kalau diskusi masalah ini ya. Nanti kan kawan-kawan kalau bisa masukin juga nanti ke dalam grup permakanan. Di sini kan ada Ibu April, Ibu Asnida, Ibu Fauza, Ibu Faiza. Jadi tolong manfaatkan grup itu dengan baik dan benar. Ya, yang namanya capek lelah ada, tapi jangan bawa emosi ke dalam tulisan-tulisan kalian.
ya. Dan Ibu Faiza sama Ibu Asnida ada yang disampaikan lagi? Cukup ya, nggak apa-apa pun nanti untuk aja. Nanti ini ada yang saya sampaikan ke kawan-kawan, nggak apa-apa ya. Faiza ada yang disampaikan? Nggak ada ya. Kawan-kawan, ini di luar dari Juknis untuk program permakanan lansia, yang mau saya sampaikan adalah hari Rabu dan Kamis Kementerian Sosial akan mengadakan sosialisasi. Program seperti ini masuk dalam berbasis komunitas dikelola oleh Komnas buat itu. Ya kan, kelompok yang dibantu menyediakan untuk makanannya. Kalau yang residen itu sudah mati, layanan mati. Kalau nilai bantuan atensi ini sifatnya secara menyeluruh sih sebenarnya. Kalau misalnya nilai bantuan atensi hasil asesmen itu kalau kita sebutkan angkanya sebesar apa kan sesuai dengan kebutuhan lansia tadi. Misalnya rasanya butuh kursi roda ya, berarti kan jumlah bantuannya kan seberapa kursi roda itu. Kalau mau diuangkan bukan kursi roda doang sih, pastinya butuh sandang pangan. Lansianya pasti kan butuh sandang pangan pastinya. Kebutuhan dasar manusia, itu sandang, pangan, papan, gitu. Kondisi rumahnya dia butuh kasur misalnya, boleh tuh dimasukkan dalam kebutuhan lanjut usia saat ini. Misalnya kondisinya tidurnya di lantai, artinya beliaunya butuh kasur untuk tempat tidur, seperti itu, butuh bantal. Kemudian itu oleh melalui Darus Adam itu pernah memang dibantu untuk lansia yang butuh bahan-bahan kebutuhan untuk yang menyangkut sandangnya. Sandang lansianya. Gimana? per bulan atau per sekali? Kalau ini tidak berkaitan dengan bantuan yang mau dibantu ya. Kalau yang di blok E ini tidak berkaitan dengan bantuan yang akan dibantu, karena bantuan yang dibantu sudah jelas permakanan. Hanya saja blok E ini sebagai identifikasi lanjutan, barangkali ada program-program lanjutnya yang bisa digunakan data yang sudah kita verifikasi ini. Mungkin untuk gambaran itu. Ya, untuk memberikan gambaran bahwa bukan sekedar permakanan yang dibutuhkan, tapi ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus juga disupport seperti itu. Ini kalau untuk pengisian ini karena memang formnya apapun jenis bantuan yang diberikan, form yang diisi memang seperti ini dari kementerian. Formnya itu form secara global ya. Di nominalnya itu langsung kita isi atau? Boleh diisi, boleh nggak diisi juga kalau nominal. Tapi kalau mau diisi boleh, sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Dari bawah ini ya, sekarang kasih asesmen, kita harus jadi lagi. Ini kan contohnya, kan beda nama lembaga pemerintah. Sekarang pemerintahan desa A, kan nggak semua. Jadi harus kita ambil lagi. Dinas sosial ini, ya, lembaga pemerintah kan dinas sosial ya. Lokasi asesmen ini kan harus jadi ini lokasi asesmen. Misalnya kalau misalnya di bawahnya kan lokasi desanya apa, tanggal berapa, kalau nggak salah. Kalau kita isi nama, gimana mau kita tulis nama? Misalkan Juli, tanggal ya. Enggak disesuaikan lagi. Tulis aja di atas. Dari
gatekeeper swasta. Lagi mau pendengar ada ini. Guna kan bukan disebutkan. Guna disebutkan pokmas. Pokmas kan so yang bentuk dan sosok ngotai dalam ini. Kita jera ini pelaksanaan di lapangan tu. Itu hanya jelas loh. Betul. Ini tugas kami. Menyangkut pembentukan pokmas itu nanti dibicarakan saat meeting di tanggal 9 ya. Belum nak menutup. Belum ada petunjuk di kami berapa orang anggota pokmas itu, siapa saja yang terlibat misalnya gitu kan. Karena kan dalam satu kecamatan itu kan ada beberapa desa nih. Nah, pokmas itu apakah dari desa A, B, C, D dikumpulin. Kami ada di sini. Bayangan, tapi kalau secara penjelasan yang detail kita belum ada gitu. Jadi nanti saat meeting hal-hal yang nggak jelas, yang jelas itu masih bisa didiskusikan seperti itu. Bu yang kan jumlah apa udah tahu. Nan bakal dia hana dia. Oh mana? Kosong je le. Tapi yang meetingnya yang ikut camat-camat Bu. Ya, camat, teman-teman pendamping PKK dan TKSK juga ikut semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Sudah saya share ya di grup ya. Itu linknya sudah. Berarti bukan yang boleh memperjuangkan untuk teman-teman kan? Akomodasi dengan transportasi lapangan. Ya kan? Ya kan? Yang Bu Faiza usahakan bicarakan ke dinas. Yang berbeda dengan Kalau menyangkut akomodasi transportasi kita belum dibicarakan apapun ya. belum lagi. Siapa tahu nanti ketika Zoom meeting itu harus dibahas juga gitu, karena makanya itu kan yang ikut serta kan semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Jadi nanti itu bisa dipertanyakan. Oke, siap. Didengarkan, disimak baik-baik, itu makanya harus diikuti. Bu, baca belum mengenai surat mengenai berarti yang kita juga langsung rangkaian ini yang kami tinggal itu baik bergerak. Ya, surat keterangan meninggal dunia, Bapak kecil. Dan boleh kolektif. Boleh kolektif kalau meninggalnya lebih dari satu. Karena lu kalian kan lu hanya pilih. Ya, Ibu punya mana? Kalau tadi SMP belum sampai 80 tahun, nggak usah disurvei. Kita lewatkan Kita pulang terus. atau minta surat Ya, keterangan. nah yang terakhir isi tetap. Jadi yang verifikasi itu dari dinas tertentu. Ada punya bu, dalam program oh kamar lagi ini. Kalau dia sudah tidak sesuai dengan database, dia sudah pindah alamat. Kan seperti itu. Kalau sudah pindah alamat, beliaunya tidak bisa lagi mendapatkan program ini. Oh, tidak bisa dikejar ke halaman yang baru. Tidak. Dia Kita tunggu hanya- mata. Yes. Hanya minta surat keterangan saja dari Gesi, beliaunya sudah pindah. Pindah dusun misalnya tempat anaknya. Nah, kalau pindah dusun kan masih sama kantor. Oke, siap. Berarti keluar dari desa A. Keluar dari desa A ke desa B. Oke. Apalagi Anda data. Kalau misalnya seperti ini ya, anaknya tinggal di desa B, beliaunya alamatnya di desa A misalnya. Tapi desa B ini ada juga KPM yang terima program ini. Ya. Itu masih bisa Verifikasi. Iya, masih bisa. Nanti teman-teman yang bicara ke kami akan kami sampaikan karena gini, ketika desa yang sama dengan tempat beliau tinggal saat ini itu penerima juga, jadi tidak tersebar bagi si Pokmas nanti untuk
menyediakan makanan. Ya. Permasalahannya ke situ. Kalau kita mengambil lokasinya yang jauh, nggak tercapai dengan biaya distribusi hanya 1.000 untuk satu orang sehari. Itu persoalannya. Ya. Benar tidak menu dengan mengayu tuan macam tu macam dok mana saya menu target kami dengan value pada saat tapi pindah ke desa B baik secara domisili ataupun administrasi yang jelas lagi surat jual beli bawa ke pindah tapi mesti kasus ini bagaimana pindah domisili itu sementara secara administrasi atau data dukcapil mantap lagi pak kita yang orang kita urang dari berpindah urang kan urang di kalau ada yang itu belum ada itu sementara kakaknya Masalahnya saat kita konsultasi belum ada di tempat atau enggak? tidak ada kita belum pindah Persoalannya saat kita datang beliau nggak ada. Kita foto siapa nih? betul Foto rumahnya kan? Sementara kita datang ke situ hanya memang belum ketemu dengan finansialnya. Kalau beliau yang sudah nggak tinggal di situ, artinya beliau sudah berpindah alamat. Walaupun perpindahan administrasinya dia masih statusnya warga di situ. jadi kita sepakati aja Bu biar seragam kita sepakati aja atas nama tersebut tidak ada lagi di desa A kita sepakati bersama tidak kita melakukan verval hanya kita minta surat keterangan dari desa saja Perlu teman-teman mengejar beliau sampai Ya. ke mana aja. Misalnya dia alamatnya di Tulim nih, udah pindah ke Kenapura. Teman-teman turun ke Kenapura untuk mendapatkan foto beliau. Jiwa sosial tinggi, kamu benar. karena ini mengingat waktu Bu Ya, waktunya sangat mepet dan kita ada alasan. Tapi jangan lupa ketika beliaunya tidak ada di tempat, itu konfirmasi ke perangkat kampung bahwa beliau memang ada di tempat. Kita surat keterangannya, dan nanti kita disalahkan. Itu. Ya. Kita mengeluarkan surat dari kampung seragam tidak bahwa ada beliau nggak tinggal di situ lagi. Kalau masih Pak Dusin yang ngotot, oh ini masih warga saya nih, segera bawa pulang si neneknya, hadirkan ke sini untuk kami foto. Seperti itu. Ya. Baca, dulu saya enggak masalah programnya. Ingat dong, saya belum berikut. Jadi dari dinas sosial, masalah adanya yang tempat rawan. Saya beli ikut. Nah pernah kebetulan Pak KPM yang BNPA tersebut kali dicok petu dan kebetulan ngampung lo Tempo Libang Nasir 3SK lo mendampingi kebetulan sama dengan BNPA yang kali dicok petu di Urungnya untuk programnya berkesinambungan dengan program yang kali petu awal sampai benar masyarakat saya Lansia. ya lansia Pandra Lansia makanan lokal ya. pemakanan sih. Ya. Koke, ini kan urut tak saya, ini foto pelicok, bantuan anak contoh. Ya. Aja dia udah betul lah begitu, belum tahu. Beda program. Kita kalau yang ini bukan direncanakan oleh kita. Bantuan permakanan dari Kemensos ini tiba-tiba aja kita disuruh laksanakan. Bukan perencanaan dari kita. Ada satu program lagi, itu memang sumber dananya dari kita, dari kabupaten, sumber dana dari Doka. Itu bantuan permakanan untuk lanjut usia. Sudah jalan itu. Kami prioritaskan untuk lanjut usia bedridden, lanjut sakit itu, dan itu kita rencanakan dilaksanakan di bulan November. Itu beda program ya? Jalan. Beda, belum kita laksanakan kalau itu. Jadi sama-sama bantuan permakanan, tapi mekanismenya berbeda. Kalau yang ini bantuan yang diberikan untuk lansianya itu bantuan siap saji. Iya. Dalam bentuk makanan yang sudah dimasak. Kalau bantuan makanan yang sumbernya dari kita, dari dinas, itu dalam bentuk bahan bakunya beras, telur, sembako seperti itu. Jadi diolah sendiri. Jelaskan bukan? Namanya sama bantuan permakanan. Karena kali dapat jawaban yang saya kalau bantuan kan kalau Ya, betul baru baik, orang. baik. Ini bahasa aja ada perlu jelaskan. Doi. Ya, baik. Pendekatan atensi. Atau ibu jelaskan dulu doi. Oke. Yes.
Teman-teman mungkin bisa lihat form lihat yang di blok E, permasalahan dan solusi. Mampunya seperti itu, mampu nggak mampu secara ekonomi ya. Apakah masih punya penghasilan, sumber penghasilannya dari mana? Apakah 100% didukung oleh kerabat, dari anak, atau ada penghasilan sendiri, misalnya seperti itu. Kondisi ekonomi barangkali si lansianya punya hasil kebun, ada sawahnya, seperti itu ya. Orang kita kadang-kadang miskin-miskinnya ada kampus sampah, seperti itu kan, nggak dijual sehingga dia tuh kondisinya seperti itu. Mungkin itu untuk penjelasan pertanyaan yang di blok B ya. Aduh, buan. Nanti saya ulangi secara personal aja lah. Di grup. Ini menyangkut Bu, yang dijelas, misalnya saya di Keluara ada 4 HPM-nya, 4 sudah meninggal. Apakah surat keterangan meninggal dari desa boleh kolektif atau Sudah meninggal. ya atau per satu orang satu? Boleh. Ketika yang mengeluarkan asumsi yang sama. Iya. Ya. Oke. Boleh. Tapi menjelaskan di nama itu ya. Iya, sesuai dengan BNBA yang ini. Iya. Terus supaya tidak bolak-balik, di sini Ibu tadi belum menjelaskan apakah wajib kita mintakan KTP dan KK yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak ada identitas gimana? Untuk identitas klien, karena nantinya kita akan tetap diminta melengkapi identitas klien. Jadi, alangkah lebih baiknya teman-teman saat melakukan verifikasi, itu langsung minta aja kakaknya. KK KTP. Kakak saja. KK saja. Ya, karena kebanyakan lansia kadang-kadang gini, KTP udah nggak diurus lagi, tapi kan masih ada masalah. Takutnya nanti KK sama KTP itu NIK-nya berbeda gimana? NIK-nya berbeda. Ya ini hanya undang-undang saja supaya tidak 2 kali kerja di lapangan nantinya. Nanti kan ada sekarang Banyak. ada yang tidak sesuai NIK dengan di KK. Makanya pertanyaan saya, apakah kita minta KK saja? Pak BNBA nanya, Pak BNBA Di nanya. data BNBA itu adakah dicantumkan NIK-nya? Ada. Nah, kenapa NIK yang tercantum di BNBA itu? Kalau memang sesuai dengan yang di KK, ambil KK saja. Oke, Kalau sip. sesuai dengan KTP, ambil KTP-nya saja. Nah ini baru jelas. Saya tahu. Ambil lanjut usia yang terbatas untuk program penekanan ini. Kalau batasan usia lanjut usia, Kemensos memang berpatokan 60 tahun, tapi untuk menerima program penekanan ini diambil usia 80 tahun ke atas ya, untuk program ini. Kemudian menyangkut biaya Yang kami harapkan ada SPT. Jadi ketika di lapangan kami ada pegangan surat, nggak sekedar data kayak dibilang sama Korkap tadi, foto ambil data pulang. Jadi ada bentuk perintah tugas yang kami bawa. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 80 tahun, usia di atas 80 tahun, di situ tidak ada buat kriteria tertentu. Yang penting dia ada terdaftar dalam BPKS ya pasti, karena memang itu datanya dari kementerian. Kemudian nanti ketika ditemukan kasus lanjut usianya sudah meninggal dunia, itu tidak perlu lagi diisi form asesmennya, tapi nanti teman-teman minta ke Pak Kesyiknya untuk mengeluarkan surat keterangan bahwa si lansianya itu sudah meninggal dunia ataupun pindah alamat. Nah itu kenapa diminta kita melakukan verifikasi, mengambil foto dokumentasinya dengan
tagging gitu ya. Geotagging. Jadi jelas saat kita verifikasi dia ada di alamatnya dia gitu. Kalau misalnya sudah enggak di alamatnya dia kan nampak di situ kan, nampak. Nah, kemarin Ibu Citra ada mempertanyakan ke kami bagaimana seandainya di lapangan tidak ada sinyal, tidak ada jaringan gitu ya, Bu Citra. Kami sudah mempertanyakan ke pihak panitia di sana bahwa kalau misalnya kondisinya seperti itu gitu, dibolehkan tidak difoto dengan menggunakan titik lokasi, tapi dengan catatan menulis keterangan tanggal dan waktu pengambilan foto. Itu untuk membuktikan bahwa foto itu kita verifikasinya dalam waktu yang terbaru. Jadi kalau itu dalam kondisi tidak ada betul-betul ada sinyal gitu. Kita kan kalau memang ada sinyal kan nggak perlu menulis secara manual ya kan, tinggal kelihatan langsung di foto. Nah seperti itu. Kemudian nanti di saat melakukan verifikasi validasi kan ada fotonya tuh. Nah di form assessment itu ada di pojok atas, di pojok atas kanan, di kiri itu ada foto lansia nanti yang harus kita tempelkan di situ. Foto lansia yang kita foto saat kita verifikasi. Nah boleh kalau misalnya lansianya sakit nggak perlu didudukkan, tapi dalam kondisi yang sebenar-benarnya lansia aja gitu. Ambil fotonya, yang penting jelas kelihatan wajah lansianya dalam kondisi seperti apa dia saat itu. Foto dalam kondisi real dia sebenar-benarnya. Harus nampak semua. Gimana? Harus nampak semua atau semua? Harus iya. Kalau untuk nampak, untuk ditempel itu harus nampak wajah ya. Nanti foto dalam kondisi dekat gitu ya. Kalau misalnya ini ambil seluruh tubuh, berarti kan sudah ini ya wajahnya yang terlihat ya. Lalu itu menyangkut dengan assessment, menyangkut dengan verifikasi validasi. Nah setelah kita melakukan verifikasi validasi itu dikasih tenggat waktu di kita sampai tanggal 11 Oktober data sudah terverifikasi. 11 Oktober berarti hari Selasa. Ya, memang sangat mendesak. Kita dari kasih schedule sebenarnya. Sudah ditentukan schedule-nya. Jadi di sini penyelesaian hasil verifikasi validasi data KPM itu tanggal 11 Oktober 2022. Penginputan form assessment itu secara manual, enggak secara aplikasi. Jadi nanti kami sudah memfotokopi semua form, tinggal nanti teman-teman mengambil sesuai dengan jumlah KPM yang didampingi. Tidak dengan kopi ya, tidak dengan aplikasi. Biasanya sih di aplikasi, tapi nggak tahu. Ini manual ya? Kenapa program ini manual? Tulisan formnya manual gitu dimintakan. Nah nanti tanggal 11 itu sudah formnya itu sudah kembali sudah terisi semua. Kemudian di tanggal 11 itu juga di jadwalnya itu ada pembentukan Pokmas. Itu juga menjadi kewenangan teman-teman PKH juga. Jadi berarti ada dua tugas teman-teman PKH. Satu verifikasi data, terus yang kedua adalah pembentukan Pokmas. Di sini yang Pokmas itu adalah kelompok masyarakat yang nantinya selaku penyedia makanan untuk lansia. Jadi bantuan ini sifatnya seperti makanan yang sudah dimasak di kotak, makanan disajikan dalam box gitu, diantar ke alamat masing-masing gitu. Jadi nanti penyelenggaranya itu sifatnya dikelola oleh kelompok masyarakat di mana lanjut usianya itu berdomisili gitu. Satu Pokmas mengurus 50 KPM untuk satu Pokmas. Itu bisa berasal dari
kami mengharapkan teman-teman yang memfasilitasi di Lampung untuk membentuk Pokmas. Itu tugas teman-teman nantinya selaku petugas verifikator yang memverifikasi dan validasi data BNDA yang sudah dikirimkan ke kita. Apa Faisal udah di data BNDA-nya sudah dibagikan. Memang kemarin kita sudah buat pertemuan dengan Pak Korka juga, kita sudah kita bicarakan juga masalah ini. Jadi untuk membicarakan dengan teman-teman, tidak semua teman-teman PKH barangkali yang mendapatkan data itu, sehingga kita tidak mewajibkan untuk yang tidak punya dampingan tidak perlu hadir gitu. Jadi yang hadir ke sini memang yang ada dapat dampingan semua ya, yang diminta hadir ke sini. Kemudian untuk masalah verifikasi nantinya itu adalah kami minta bantuan. Magdean, bos.